Selamat sore, perkenalkan nama saya Febrianus Bule, saya prodi teologi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pengertian kontekstualisasi. Jadi ini merupakan suatu ujian kami. Jadi kami mengulas kembali materi kami, apa yang telah kami pelajari. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mengetahui dulu bahwa istilah kontekstualisasi ini sering digunakan dalam ladang misi. Jadi semakin berkembang maka kontekstualisasi ini semakin populer hingga sampai pada perkembangan secara leluasan. Setiap orang yang melakukan penginjilan mereka cenderung menggunakan bahasa pendekatan tentang kontekstual. Jadi tujuannya yaitu supaya dapat dipahami di setiap orang yang mendengarkan Injil dengan jelas mereka pahami. Jadi seringkali dalam berbagai situasi pengkabaran Injil mereka cenderung berkontekstualisasi. Jadi makna kontekstualisasi ini secara teologi yaitu teologia yang berasal dari bahasa Yunani yaitu teologia yang berakar kata yaitu theos, God, dan logos. Diskurs secara sempit diartikan sebagai suatu istilah itu sebagaimana, jadi dapat kita katakan bahwa ia sedang meramu pikiran atau ide menjadi sebuah konsep secara leluasa, yaitu pengajaran sebagai pengajaran tentang Allah, sehingga teologi digolongkan sebagai sebuah bidang ilmu yang menaungi bidang studi agama lainnya. Adapun yang mengatakan bahwa teologi ini sebagai ilmu yang memiliki sifat yang asumsi, sebagaimana ilmu jadi dalam berbagai fenomena atau suatu gereja, dan ilmu juga memiliki objek dalam berkontekstualisasi sebagai aspek ilmu dan memiliki nilai-nilai kebenaran dan kontekstualisasi dalam tataran ilmiah. Bapak Ibu yang terkasih, kontekstualisasi ini ditunjukkan pada suatu orang yang beberapa komponen atau kelompok yang telah disatukan, atau dengan kata lain, jadi kita perlu memahami teks dan konteks. Konteks adalah suatu kesatuan atau kumpulan kalimat di mana di dalam terdapat teks itu, jadi setiap teks dapat dipahami dan dimengerti secara tepat dalam hubungan konteksnya. Jadi contoh kontekstualisasi sering dihubungkan dengan budaya, istiadat, dan dapat kita pahami dengan menghayati makna tersebut tentang kontekstualisasi. Akulturasi sebagaimana pembudayaan atau suatu proses yang sering berkaitan dengan budaya yang memiliki integritas yang berasal dari indigenous yang sering dipakai oleh orang-orang pribumi dan memiliki batas indigenisasi. Jadi jika ada pembatasan maka kemungkinan saudara akan terjadi sinkretisme. Jadi kadang kontekstualisasi ini kadang kita membutuhkan sebagai orang-orang penginjil ke depannya, karena itu sangat penting. Jadi bagaimanapun kita bermisi, kita membutuhkan yang namanya kontekstualisasi. Seperti yang dilakukan oleh Filipus, dia melakukan kontekstualisasi pada saat itu. Bagaimana dia mendekati pada saat itu, dia melakukan pendekatan. Jadi dia mulai mendekati beberapa orang pada saat itu, atau 2 orang pada saat itu, sehingga dia dapat membaptis. Tapi percayalah saudara, kalau kita berada dalam penginjilan itu, bahwa Roh Kudus selalu berbicara dalam hati kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ini kontekstualisasi ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa menyesuaikan diri di lingkungan di mana kita berada. Jadi kadang kita sebagai orang-orang misi, kadang kita kelalaian tidak mau berkontekstualisasi. Kadang kita hanya mempertahankan yang ada dalam pemikiran kita. Tetapi sebenarnya itu salah. Kita harus bisa melakukan kontekstualisasi di lingkungan di mana kita melakukan pelayanan misi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan suatu bagaimana budaya-budaya sekarang ini, kita harus mengikutinya sesuai dengan prosedurnya. Yang penting Injil tersampaikan, kabar baik tersampaikan. Dan bukan hanya itu saja juga, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita bagaimana dia berkontekstualisasi, seperti yang dilakukan kepada orang Samaria pada saat itu. Nah, jadi dia mendekati
orang-orang yang sudah berdosa pun dia dekatin karena dia berkontekstualisasi, dan sebenarnya Yesus pada situ dia tidak berdosa. Hanya saja karena pada saat itu orang-orang yang tidak senang dengan dia sehingga dia disalibkan. Karena dia memberitakan kebenaran firman Allah dan mengajarkan banyak orang. Jadi marilah teman-teman, mari kita lebih leluasan lagi untuk belajar tentang kontekstualisasi ini, supaya kita ke depannya menjadi seorang hamba-hamba Tuhan yang dapat melakukan kontekstualisasi dimanapun kita berada. Kadang sekarang ini sangat disayangkan Injil itu kadang tidak tersampaikan di mana-mana. Karena kenapa? Karena tidak bisa berkontekstualisasi. Jadi dimana juga kadang kontekstualisasi ini juga kadang itu merupakan secara hubungan kita kepada masyarakat juga. Bagaimana kita pendekatan dengan mereka, bagaimana tata cara bicara kita kepada mereka, itu semua kita perlu kontekstualisasi. Jadi bukan hanya sebagai ilmu saja, jangan kita sudah mendapatkan suatu materi tetapi kita tidak mau melakukannya. Jadi itu nanti akan sering terjadi penghalang di saat kita berada dalam pelayanan misi. Nah, jadi kali ini marilah kita berkontekstualisasi karena Alkitab sendiri yang telah mengajar, yang telah memberitahukan kepada kita, dan Yesus juga pada saat itu saudara, dia sudah mengajarkan kita. Jadi demikian sekilas tentang kontekstualisasi ini, supaya kedepannya lebih bermanfaat lagi bagi kita, supaya jangan pernah beranggapan bahwa kamu harus mempertahankan dalam yang ada dalam pikiranmu, tetapi alangkah baiknya saudara melakukan kontekstualisasi pendekatan. Tetapi tidak melakukan, kita boleh dekat kepada siapa saja, tapi jangan sampai terpengaruh. Nah, boleh kita melakukannya, tetapi kita tahu batasnya, kita tahu arahnya bagaimana, supaya nanti pengkabaran Injil sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak kita juga. Dan saudara selalu andalkan Tuhan dalam melakukan suatu kontekstualisasi tersebut. Jadi kontekstualisasi ini sering dilakukan di ladang misi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya mau pamit. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Maaf jika ada kesalahan, keterbatasan, ketidakmampuan untuk memaparkan materi ini lebih leluasan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.